Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Pada hari ini kita akan belajar produk kreatif dan kewirausahaan dalam materi merakit produk. Materi kita pada hari ini adalah kompetensi dasarnya 3.13, menerapkan metode perakitan produk barang atau jasa. Nanti dilanjutkan dengan keterampilan 4.13, lakukan perakitan produk, barang, atau jasa. Perhatikan gambar dari sebuah contoh perakitan produk. Yang pertama adalah gambar perakitan sebuah mobil. Yang kedua adalah perakitan sebuah sepeda. Dan contoh lain adalah perakitan sebuah komputer. Apa itu perakitan? Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Metode perakitan produk itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Maksudnya adalah komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis di pasaran. Kemudian yang kedua adalah perakitan dengan pemilihan. Pengukuran komponen menurut batasan ukuran. Nah, yang ketiga adalah perakitan secara individual, yaitu di dalam pengerjaannya harus berurutan, bergantung dari bagian-bagian sebelumnya. Selanjutnya adalah jenis perakitan. Jenis perakitan dibagi menjadi jenis perakitan secara manual, yaitu proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia tanpa alat bantu. Yang kedua adalah jenis perakitan secara otomatis, di mana proses dikerjakan secara otomasi, elektronik, mekanik atau gabungan dari keduanya dengan membutuhkan alat bantu. Yang ketiga adalah dengan jenis perakitan tunggal, yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Yang keempat adalah jenis perakitan dengan produk seri. Maksudnya adalah perakitan dilakukan dalam jumlah massal, dalam bentuk dan ukuran yang sama. Manfaat desain produk untuk perakitan diantaranya adalah mengurangi biaya produksi. Yang kedua adalah mengurangi jumlah komponen. Yang ketiga adalah mempersingkat waktu perakitan. Yang keempat, meningkatkan keandalan produk. Dan yang kelima adalah mengurangi lead time. Seorang wirausaha dalam melakukan perakitan produk secara umum haruslah mengetahui alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses kegiatan produk. Namun, produknya pun haruslah ditentukan dulu produk apa yang akan dibuat. Selanjutnya, kita akan mengelompokkan alat berdasarkan penggunaannya. Yang pertama adalah digunakan secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua adalah peralatan sekali pakai langsung ganti. Selanjutnya, peralatan yang hanya beberapa kali pakai langsung diganti. Agar dalam perakitan sebuah produk berjalan lancar, maka harus disiapkan. Yang pertama adalah peralatan utama, kemudian peralatan pendukung, dan adalah pelengkap agar hasil dari sebuah perakitan produk tersebut dapat kita lihat secara maksimal. Bahan baku produksi. Menurut Gunawan Adi Saputro dan Mawan Asri, jenis bahan baku dibagi menjadi yang pertama adalah bahan baku langsung, yang kedua bahan baku tidak langsung, dan bahan penolong. Untuk bahan baku langsung
Jika kita ingin membuat sebuah produk meja atau menghasilkan perakitan sebuah meja, maka bahan bakunya adalah sebuah kayu. Kemudian bahan baku tidak langsung itu adalah bahan baku yang diperlukan untuk menyusun atau merakit dari kayu-kayu tersebut. Contohnya adalah paku, lem, flamir, dan sebagainya. Kemudian untuk bahan penolong itu adalah setelah meja tersebut jadi, maka kita memerlukan sebuah kardus untuk melengkapi dari produk tersebut. Ada 8 tahap pengembangan kegiatan perakitan produk secara terintegrasi. Yang pertama adalah ide, di mana bersumber dari perubahan teknologi, demografi, ekonomi, dan politik. Yang kedua, persyaratan yang harus dipenuhi pasar. Ini adalah untuk memuaskan para konsumen atau para pembeli. Yang ketiga, spesifikasi fungsional. Bagaimana produk akan dibuat secara ekonomis dan berkualitas. Yang keempat, spesifikasi produk. Bagaimana produk akan dibuat secara spesifik. Kemudian yang kelima adalah ulasan desain. Bagaimana produk akan dibuat secara ekonomis dan berkualitas, namun laku di pasaran. Kemudian pengujian pasar. Kita harus tahu bagaimana produk itu bisa nggak memenuhi keinginan pasar pada saat itu atau pada zamannya. Kemudian pengenalan produk itu bisa kita lalui atau kita lewati melalui iklan, membuat promosi secara besar-besaran ke para konsumen. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Setelah kita memasarkan, maka kita bisa mengevaluasi apakah hasil dari produk yang kita jual itu berhasil atau tidak. Ya, jadi kalau memang produknya baru sekian persen, maka keberhasilannya dievaluasi berhasil, maka akan meningkat produk tersebut lebih banyak lagi. Demikian materi kita hari ini tentang perakitan sebuah produk. Sampai kita bertemu lagi di materi yang lainnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.